Shalom. Hari ini kita akan melanjutkan Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 18 sampai 19. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria mengandung anak, dia usahanya menceraikan dengan diam-diam untuk berjaga Maria. Paragraf yang kedua, ayat 20 sampai 23. Malaikat datang kepadanya dan menceritakan bahwa jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Paragraf yang ketiga, ayat 24 sampai 25. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Kesimpulannya demikian. Sebagian besar orang berpikir tentang Roh Kudus bahwa ia turun setelah Yesus naik ke surga. Namun sebenarnya Roh Kudus bekerja sama sejak Yesus dikandung dan juga kerja sama dengan Yesus selama ia melayani di dunia ini. Dan Yusuf, ayah Yesusnya, bertanggung jawab baik sebagai ayah untuk menjadi anggota komunitas orang Yahudi, walaupun tidak berhubungi secara jasmani. Yusuf disebutkan seorang yang tulus hati. Ketika dia tahu Maria bertunangan dengan dia, mengandung anak, dia usaha menceraikan dengan diam-diam untuk berjaga Maria. Dan setelah mendengar berita dari malaikat, dia tidak ragu-ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Sehingga Yesus menjadi anggota masyarakat orang Yahudi melalui Yusuf. Ajaran tentang Allah. Pertama, Maria mengandung dari Roh Kudus. Kedua, Tuhan mengirim malaikat kepada Yusuf supaya menceritakan tentang Maria yang mengandung laki-laki itu dari Roh Kudus. Ketiga, Tuhan telah memberi nubuat kepada Nabi Yesaya tentang peristiwa ini, dan melalui nubuat ini Yusuf menerimanya cerita tentang Maria. Ajaran bagi kita. Pertama, ketika Yusuf tahu bahwa Maria mengandung anak, dia usaha menceraikan dengan diam-diam untuk berjaga Maria. Dia menghargainya Maria. Kedua, setelah malaikat pergi, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Tidak lagi laku-lakunya karena dia sudah menerimanya semua cerita dari malaikat. Ketiga, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Karena dia menghargainya nubuat Tuhan, dia juga menghargainya rencana Tuhan. Untuk itu bisa menahannya diri. Aplikasinya, pertama, jangan bukakan kekurangan atau kesalahannya orang lain. Lebih baiknya usahalah berjaganya dia. Kedua, kalau sudah jelas kehendak Tuhan, langsung melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah ragu-ragu lagi. Ketiga, menahan diri dari keinginan jasmani untuk kehendak Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Melalui ini, Yesus Kristus sudah diterimanya salah satu orang biasa di dalam masyarakat orang Yahudi. Itu sebenarnya berfungsinya dari Yusuf. PR praktiknya, memelihara sesama dari situasi malu atau dihina, dan melakukan untuk kehendak Tuhan sekalipun merasa susah. Untuk itu menahan dirinya dari keinginan jasmani. Tuhan Yesus memberkati selama melayani hari ini juga.